Nah, mereka terkejut, Bro. Terkejutnya begini, orang tuanya tadi pun terkejut lah. Niki jenengan memang leres tiang Medan. Lah betul, Bu. Kula memang tiang Medan. Jadi kaget, tiang itu artinya orang. Memang betul orang Medan. Lah betul saya orang Medan. Loh, kok masih bisa bahasa Jawa sedangkan anak saya yang lahir di Surabaya aja nggak bisa gitu. Assalamualaikum Sobat Endorfin. Hari ini kita ketemu lagi di satu podcast kita, di mana hari ini kita kehadiran seorang tamu. Ya benar-benar, memang saya berubah nih hari ini pakai belangkon ya, karena kita kehadiran seorang tamu dari Gema Pujakesuma. Nah, jelas kalau udah Pujakesuma itu hubungannya dengan masyarakat dari teman-teman kita suku Jawa yang bergerak di Sumatera. Nah, detailnya kita akan bicara dan kita akan sambut teman kita ini, Mas Fahan. Ya. Apa kabar, Mas Fahan? Alhamdulillah. Masya Allah. Berkah betul nih ketemu dengan Mas Fahan. Amin. Udah lama nggak ketemu ya? Benar, Prof. Lama nggak ketemu. Masya Allah. Baik, nih kita ngobrol-ngobrol nih di Endorfin sekarang nih. Nah, Mas Fahan bisa nggak ceritain Gema Pujakesuma itu apa, awal berdirinya seperti apa kira-kira? Oke, baik, Prof. Terima kasih. Terkait Gema Pujakesuma ini, jadi kalau orang taunya kan Pujakesuma besarnya. Betul. Nah, Gema Pujakesuma ini generasi mahasiswa Pujakesuma, putra putri Jawa kelahiran Sumatera, yang memang dihususkan untuk kawan-kawan mahasiswa pesertanya, anggotanya. Berikutnya lagi, kita ini merupakan underbo dari PKB Pujakesuma, Bro. Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma. Ya, jadi underbow-nya itu banyak. Ada wanita Pujakesuma, ada pemberdayaan perempuan Pujakesuma, ada satuan tugas senopatinya juga, ada generasi mudanya juga, kita ada mahasiswanya gitu. Nah, sebenarnya kalau sejarah Gema Pujakesuma sendiri sih belum terlalu panjang, Prof, karena masih mau berjalan 3 tahun ini berdirinya. Nah, berikutnya juga tentu kalau Pahan boleh cerita sedikit, Gema Pujakesuma ini berdiri pertama kali di USU, Prof. Itu tepatnya di tahun 2022. 2021 2022 gitu, Prof. Jadi itu kumpul karena aspirasinya kawan-kawan mahasiswa Jawa yang kebetulan Pahan juga berkuliah di USU, di Fakultas Hukum USU pada saat itu. Nah, di tahun 2021 ada satu kawan Pahan yang pada hari ini menjadi sekretaris umum kami di Gema Pujakesuma. Itu bestinya Pahan dari dari mulai kuliah pertama kali sama sekali tidak tahu berorganisasi sampai berbareng ikut satu organisasi hingga saat ini. Pada saat itu muncul bahasa seperti ini, Bro. Yang suku Batak sudah punya organisasi, suku Melayu punya organisasi. Bagaimana dengan Jawa? Lah saya jujur takut pada masa saat itu, Prof. Gak berani lah saya buka organisasi, konon lagi pada saat itu statusnya masih mahasiswa baru. Betul. Nah, alhamdulillah lambat laun karena banyaknya keinginan, tekad juga semangat kawan-kawan mahasiswa, akhirnya di tahun 2021 kita buka, Prof. Nah, kita ajak gabung, kita kuatkan persatuan dan kesatuannya kawan-kawan mahasiswa Jawa. Tapi, Prof, sebenarnya perjalanan Gema Pujakesuma enggak semenarik seperti sejarahnya berdirinya Pujakesuma yang besar, Prof. Nah, kalau Pahan boleh cerita sedikit, Pujakesuma itu pertama kali itu berdiri pada tanggal 10 Juli 1980, Prof. Nah, awal mulanya Pujakesuma ini sebelum adanya organisasi tersebut namanya BKKJ. BKKJ itu Badan Kelestarian Kesenian Jawa. Nah, itu belum ada Pujakesuma, jadi sudah ada sejak tahun 60. Nah, bersatunya para senior-senior sesepuh-sesepuh kita pada saat itu untuk membentuk Pujakesuma di tahun 80 itu ialah tujuannya satu, untuk mengangkat harkat dan martabat orang Jawa, Bro. Yang mana notabene pada saat itu, nah ini berkaitan sama kawan-kawan mahasiswa, di masa itu orang Jawa tingkat pendidikannya cukup rendah.
melek bacanya, melek literasinya juga rendah gitu. Bahkan banyak anekdot-anekdot yang mohon maaf kurang baik mengarah ke orang Jawa. Contoh, ketika nanti kalau kita lihat di kehidupan daerah pedesaan di perkebunan, bro, Iya. karena orang Jawa identik dengan perkebunan pada masa kolonialisme. Oh, Nah, ya, jadi kalau orang Jawa dilihat, oh, wong Jawa iki jakon, Jawa kontrak. Wah, itu yang selalu benar, dipleset-plesetin. Terus lagi ada istilahnya Jawa mangan kutu katanya. Wah, bahkan muncul satu anekdot ketika kita datang ke satu desa, ada anak kecil tidak bersekolah di jam sekolah, pakai celana pendek, nggak pakai baju, main di paret-paret, ciblonan, wis anaknya wong Jawa gitu. Begitu, sehingga digambarkan memang anaknya orang Jawa ini jarang yang bersekolah karena satu dampak ekonomi. Berikutnya lagi orang Jawa pada zaman dahulu itu punya prinsip banyak anak banyak rezeki. Jadi anaknya makin banyak makin paten. Ada 10, 15, 12 macam-macam. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, akhirnya muncul itu satu. Berikut lagi persoalan perekonomian yang pada saat itu memang orang Jawa ini rata-rata memang menengah ke bawah, jarang yang menempati posisi-posisi strategis, sehingga para sesepuh pada tahun 80 yang tepatnya lokasinya itu di Tembung di Kecamatan Percut Situan, disitulah dibentuk pertama kali Pujagesuma. Nah, itu di rumahnya Letkol CPM Mas Soekardi. Itulah disitulah pertama kali Pujagesuma itu dibentuk. Berikut juga ketua umum pertama itu namanya Raden Sujono almarhum, dan ketua hariannya yaitu almarhum Pak Sujono Giatmo yang saat ini istrinya Bu Khairia Sujono Giatmo itu jadi ketua wanita Pujagesuma provinsi. Nah, berarti sudah Pujagesuma ini sendiri sejak tahun 80, berarti saat ini sudah 43 tahun ya? 43 tahun. Iya. Betul, Prof. Begitu kira-kira. Jadi memang perjuangannya panjang, Prof. Mulai dari Pujagesuma itu berjuang, struggle di dalam bertahan dan membentuk organisasi itu sendiri, hingga salah satunya Pujagesuma punya peranan penting dalam menahan dan meredakan emosi yang pada saat itu masyarakat Jawa terdampak karena daerah operasi militer yang ada di Aceh, Prof. Itu ditahan oleh Pujagesuma beserta aparat negara untuk tidak adanya terjadi perang saudara. Begitu kira-kira, Prof. Nah, sobat-sobat endorfin sekalian, ini satu hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena kita sebagai bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, berbagai bahasa, tapi keseluruhan dari bagian dari suku-suku tersebut itu adalah kekayaan dari bangsa Indonesia itu sendiri, di mana kita sebagai suku Jawa, suku Batak dan sebagainya itu saling memperkaya budaya kita untuk mempererat keindonesiaan kita. Kita diikat oleh satu tali kebersamaan, unity, di mana kita bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika sebagai bangsa Indonesia. Dan kita cukup mendengar banyak tadi apa yang disampaikan oleh Mas Fahan. Dan Mas Fahan juga menunjukkan bahwa dari sebutan sebagai Jawa kontrak, frase-nya Jawa kontrak, kemudian frase Jawa mangan kutu. Nah, sekarang generasi saat ini seperti Mas Fahan, generasi muda dari Pujagesuma sudah tumbuh menjadi orang-orang yang akan menjadi intelektualitas muda dari saudara-saudara kita suku Jawa sebagai bagian dari intelektualitas muda yang bergerak maju generasi muda Indonesia. Nah, ini selanjutnya nih Mas Fahan nih, kita ngelihat nih kan sekarang nih udah tumbuh generasi-generasi baru, bukan lagi bicaranya seperti tadi ya Jawa kontrak dan sebagainya. Benar. Sekarang intelektualitas yang muncul, pemuda-pemuda dari masyarakat Jawa sendiri, Mas Fahan melihatnya seperti apa saat ini? Oke, baik. Kalau kita lihat memang, tapi kalau kita bercerita sedikit tujuannya Gema Pujagesuma berdiri ini menunjukkan kawan-kawan anak-anaknya wong Jawa wis iso kuliah.
Nah, kan begitu. Yang pada saat zaman dulu sulit untuk mendapatkan pendidikan. Tapi kalau kita lihat gambarannya untuk anak-anak muda, khususnya orang Jawa saat ini ya, memang alhamdulillah sudah berkuliah. Sudah bisa menempuh pendidikan yang layak. Hanya saja ketika kita lihat pada saat masa tamatan sekolah ataupun wisuda, kita lihat jumlahnya ribuan, banyak, tapi nyatanya mereka yang wisuda itu belum cukup mewakili sebagai mayoritas yang sudah bersekolah. Masih banyak kalau kita lihat contoh di Kampung Pahan itu di daerah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, itu masih banyak. Tidak hanya orang Jawa, secara umum Prof, dari suku-suku yang lainnya juga masih banyak yang kurang melek dan tidak ada concern terkait pentingnya pendidikan di situ. Sehingga wah wis lah mandek wae lah. Ujung-ujungnya kalau dokter wis akeh katanya. Kalau insinyur wis akeh. Ya kalau kayak gitu udah ikut macul aja, ikut dodo sawit aja. Nah itu yang memang kedepannya memang harus kita giring lagi, harus kita beri pemahaman lagi kepada masyarakat bagaimana pentingnya pendidikan. Nah di sini hadirnya Gema Puja Kesuma tadi. Luar biasa. Saya kira itu benar sekali ya. Jadi bukan hanya berupa masalah khususnya pada masyarakat Jawa, tapi keseluruhan kita. Iya benar. Bahwa pendidikan itu masih harus menjadi satu hal yang Prioritas. PR besar dari kita sebagai bangsa untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Setuju. Nah, dari tadi kan kita udah bicara nih tentang Puja Kesumanya sendiri. Sejak tahun 80 didirikan dengan para pendirinya yang tadi Mas Wan sebutkan. Nah, kalau Gemanya sendiri tuh ketika berdiri, adakah idealisme khusus misalnya bahwa kita bercita-cita satu saat seperti apa? Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang rutinitas yang sekarang dilakukan sehingga mengarah kepada satu cita-cita tadi? Misal seperti apa kira-kira? Ini apa namanya ya? Namanya cita-cita pasti kan begitu, pasti wajib kita miliki. Karena kalau saya boleh cerita sedikit Prof, background dari keluarga saya, dari kakek saya memang tidak mampu dari Kabupaten Langkat. Bahkan kalau orang tua saya bercerita pernah mengatakan bahwasannya untuk itu almarhum kakek saya untuk bermimpi dan memiliki cita-cita naik haji aja sudah takut. Masya Allah. Nah artinya ini yang kita ke depan mindset yang seperti ini nantinya kita rubah untuk keberanian, minimal cita-cita dulu kan gitu, gratis kan Prof. Kalau dari Gema Puja Kesuma untuk hari ini kami memiliki kegiatan yang sifatnya rutinan, yaitu contoh seperti kesenian Prof. Karena pastinya karena Puja Kesuma berkaitan dengan budaya, otomatis juga berkaitan secara langsung dengan seni. Alhamdulillah kita juga punya sanggar binaan Gema Puja Kesuma. Itu ada sanggar tarinya, tari klasik yang Ramayana begitu. Berikut juga ada yang tari kreasi, bahkan juga nyanyi Jawa juga ada. Nah, berikutnya juga kegiatan yang kita laksanakan itu diantaranya seperti juga MC atau Panoto Coro. MC-nya orang Jawa, Panoto Coro itu juga kita latih sehingga tetap bisa dilestarikan. Ada juga itu kalau kegiatannya kebudayaan. Bagaimana kalau kegiatannya di bidang sosial, kita juga ada bergerak juga terus. Itu alhamdulillah dari kawan-kawan Komisariat Dharma Wangsa Prof. Itu mengadakan kegiatan Gemakan Akulturisme. Nah itu membagikan setiap hari Jumat itu sore ke malam itu membagikan nasi gratis kepada fakir, tidak mampu, dan orang-orang yang memang ODGJ. Nah ini yang kurang terperhatikan pada hari ini. Nah jujur kalau orang mungkin ke satu tempat yang khusus spesifik, misal panti asuhan, panti jompo, memang sudah banyak yang ada ke situ. Tapi bagaimana yang ODGJ yang hari ini tidak terawat, bahkan mungkin sakit-sakitan pinggir jalan. Nah ini juga kita menjadi perhatian kawan-kawan sehingga menumbuhkan rasa sosial dan menumbuhkan rasa Pancasilanya kepada kawan-kawan, saling peduli satu sama lain dengan masyarakat. Itu yang hari ini sedang kita laksanakan secara rutinan. Pendidikan juga Prof, artinya kita juga bergerak di bidang pendidikan, yaitu tetap melaksanakan bagaimana ayo kita bedah buku. Nah, diskusi lain sebagainya dengan bentuk-bentuk yang pastinya kekinian. Itu sih. Baik, luar biasa. Nah, kalau
tadi yang menarik tuh dari pendekatan budaya tadi Mas Fahri. Iya. Nah, bagaimana, apakah ada keinginan-keinginan dari Gema Pujakusuma misalnya untuk masuk ke kalangan masyarakat yang katakan seperti yang tadi yang kurang beruntung untuk mendapatkan informasi tentang pendidikan, Iya. sehingga mungkin kegiatannya itu kegiatan bersama budaya. Iya. Jadi misalnya nanggap wayang atau apalah gitu. Nah, wayang orang atau apa di satu tempat yang memang masyarakat Jawanya banyak, orang mudanya banyak, tapi nanggap wayangnya itu atau nanggap budaya Jawanya tadi itu dilakoni oleh teman-teman Gema Pujakusuma. Jadi akhirnya mereka melihat bahwa mahasiswa pun itu ternyata mereka nggak meninggalkan budayanya, dan ini membuat bonding, ikatan antara Gema yang mahasiswa nih udah dengan masyarakat yang tertinggal yang tadinya nggak berpikir untuk sekolah tinggi-tinggi, Iya. khususnya di masyarakat Jawa. Kira-kira ada nggak program-program ke arah sana, atau ada yang pernah dibuat mungkin seperti apa, mungkin di Langkat atau di mana? Pastinya Prof, kita punya cita-cita itu tadi, menjawab itu tadi, salah satu cita-citanya itu tadi kita turun ke masyarakat yang hari ini memang belum kesampaian Prof, karena kami juga terkendala berikut dengan fasilitas, berikut lagi dengan kondisi saat ini kawan-kawan, sehingga memang itu menjadi salah satu keinginan kita, menjadi cita-cita kita nantinya untuk turun tidak hanya ke satu kabupaten kota tapi ke seluruh kabupaten kota yang pastinya memang membutuhkan ini tadi, sehingga mendapatkan pemahaman ternyata penting ya pendidikan untuk di masa mendatang. Ya. Nah, apalagi nanti progresnya ke depan untuk menghadapi bonus demografi. Betul. Nah, di 2045 gitu kan Prof ya. Tambah satu lagi Prof, cita-citanya kami itu salah satunya itu membuat Universitas Pujakusuma. Saya kira itu cita-cita yang bagus sekali, dan kalau itu nanti bisa dilakukan, misalnya tadi kegiatan-kegiatan tadi yang saya sampaikan tadi itu untuk ke daerah, ada bonding dengan masyarakat daerah, mereka melihat ini abang-abang dari Fakultas Hukum atau abang-abang dari Dharma Wangsa Fakultas apa gitu datang gitu, mereka ngeliat keren juga ya gitu. Yeah. Nah, apalagi itu bisa dikembangkan, misalnya wayang orangnya atau apa itu dimodernisasi, jadi misalnya ya artinya jadi suatu tontonan yang bukan hanya menarik buat masyarakat Jawa yang mungkin mengenang cerita lama tentang bagaimana nanggap wayang, tapi anak-anak muda juga lagu-lagunya misalnya dipadukan dengan lagu-lagu modern K-pop atau apa gitu. Jadi itu bisa jadi luar biasa ya, keluar, walaupun kadang masalahnya inovasi-inovasi itu justru memang perlu keluar dari pakemnya. Iya, betul. Nah, jadi seperti itu budaya jadi akan lebih menarik. Jadi masyarakatnya bukan hanya yang berusia lanjut, tapi orang-orang mudanya juga jadi akhirnya nanti tertarik nih. Hanya ada sesuatu nih. Jadi Panoto Acoro ya. Iya, Panoto Coro. Panoto Coronya nanti juga bukan hanya bicara tentang, tetap pakai bahasa Jawa, tapi mungkin lagunya lagu Korea gitu. Sepakat sih Prof, tapi lebih tepatnya bukan K-pop tapi J-pop kayaknya. J-pop benar. Jawa pop. Sepakat sih Prof, memang untuk terkait mengarah ke sana ini sedang kita diskusikan dengan kawan-kawan Prof. Bahkan ini yang Prof sampaikan menjadi masukan bagi kami semua untuk kami yang generasi mahasiswa sebagai pemuda-pemuda di masa mendatang yang punya peranan penting pastinya di 2045 ke depan. Nah, ini kita harus sambut dengan baik pastinya yang Prof sampaikan. Jadi memang benar Prof yang Prof sampaikan terkait budaya tadi harus berubah mengikuti zaman. Karena jujur Prof, budaya itu kan berasal dari dua suku kata, budi dan daya, hasil dari karya pikir manusia Prof. Betul. Ketika hal tersebut tidak mengikuti dan tidak bertransformasi sesuai dengan zamannya, ini akan hilang Prof. Ya. Akan tergerus. Contoh cerita Prof, 2 bulan lalu Fahan baru pulang kampung dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, lanjut terus ke Surabaya menjumpai saudara-saudara yang di sana.
banyak kumpul kawan-kawan mahasiswa dari berbagai universitas di Surabaya, Prof. Begitu Pahan ngomong, mereka kaget karena Pahan datang ke rumahnya mereka, jumpa dengan orang tuanya mereka, dan Pahan berbahasa Kromo Madya, Prof. Oh. Nah, bahasa Kromo, bahasa Jawa halus. Iya. Nah, mereka terkejut, Prof. Terkejutnya begini, orang tuanya tadi pun terkejut lah. Niki jenengan memang leres tiang Medan. Lah betul Bu, kula memang tiang Medan. Jadi kaget, tiang itu artinya orang. Memang betul orang Medan. Lah betul saya orang Medan. Loh, kok masih bisa bahasa Jawa, sedangkan anak saya yang lahir di Surabaya aja nggak bisa gitu. Bahkan kawan-kawan akhirnya kumpul, Mas, kok bisa bahasa Kromo? Kami yang di sini aja juga bahasa ngukuh dengan orang tua. Artinya ada pergeseran budaya tadi, Prof. Diakibatkan apa, Prof? Satu Pahan lihat, Prof. Karena bahasa Jawa ini orang-orang tuanya khususnya, Prof, ketika anaknya tidak bisa bahasa Jawa Kromo, itu mereka tidak dianggap tidak sopan, Prof. Oke. Contoh, saya berbicara dengan Prof dengan bahasa Jawa ngukuh. Misalnya, Prof arek ning ngendi, itu dianggap nggak sopan, Prof. Harusnya Prof badhe tindak pundi. Itu sehingga akhirnya anak-anak muda saat ini, Prof, apalagi milenial dan Gen Z sama seperti saya dan adik-adik saya, ketika nanti dikasih tahu atau ditegur seperti itu, apa ujung-ujungnya? Wis lah, males. Tidak mau belajar. Kecuali mungkin di generasi Prof, di generasi orang tua kami, itu memang ketika memang betul-betul digembleng makin jadi gitu. Yang hari ini ketika memang enggak cocok, ya wis. Bahkan kalau kita lihat, Prof, kawan-kawan ini passionnya harus kita ikutin. Kalau dulu kan ya kondisi terima apa adanya, ketika kerja ini adanya ya udah gitu diterima. Organisasi ikut kayak begini, organisasinya keras, ya udah diikut apa adanya, terima gitu. Hari ini, Prof, bahkan kalau kita lihat ada kawan-kawan yang sudah jadi pegawai kantoran, enak, kerja 2 tahun mandek. Kenapa? Nggak sesuai passion. Nah, ini kan problem juga di milenial dan Gen Z. Makanya juga kami di Gema Puja Kesuma fokus nantinya untuk mentransformasi budaya tadi, Prof, sehingga lebih enak dilihat, lebih enak didengar, dan dijalanin juga lebih oke gitu. Betul. Gitu sih, Prof. Karena begini, sebagai bagian dari masyarakat, katakan di Kota Medan ya untuk saat ini, tentu ini akan memperkaya budaya, jelas. Tapi sebagai sebuah show, itu akan memperkaya khazanah pariwisatanya, turismenya. Benar. Nah, jadi nggak berarti kalau masa datang ke Medan yang ditonton budayanya budaya Jawa, loh nggak masalah karena suku Jawa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Kota Medan. Betul. Nah, jadi setelah nanti dengan berbagai ragam budaya tadi, itu semakin memperkaya. Nah, kalau orang datang ke Medan sekarang nih, dia mau melihat budaya apa? Mungkin dia datang ke Istana Maimun, melihat Istana Maimun, datang ke Masjid Raya, ya, melihat budaya Melayu misalnya. Kemudian kalau dia mau mencari mana sih budaya yang lain, nah sebenarnya perlu ada budaya Jawa yang dipadu-padankan sebagai khasnya Sumatera. Puja Kesuma bisa nggak mengisi itu sehingga ada pertunjukan-pertunjukan seperti tadi? Ya, betul. Jadi ada show, orang nanti bukan bertanya, loh bukannya Jawa itu Jawa? Oh enggak. Nah baru kita bisa cerita rootsnya masyarakat Jawa di Sumatera, dan itu benar-benar menjadi sesuatu yang memperkaya khazanah budaya dari Kota Medan, khususnya bangsa Indonesia secara umum. Setuju. Nah, ada nggak kira-kira dari Gema Puja Kesuma yang saat ini melihat bahwa kita misalnya nih mau memperkuat apa gitu sebagai misalnya di daerah mana yang kita bisa melakukan seperti itu? Itu jadi show yang mungkin akan bisa dijual. Setiap turis yang datang dari mancanegara itu akan satu bagian yang bisa dijual gitu. Iya benar, Prof. Jadi memang kalau terkait kegiatan tersebut ini sangat
keren, dan itu menjadi harapan kami juga di masa mendatang itu bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena ketika ada penampilan atau show budaya tadi di Kota Medan khususnya, yang mana notabene memang ini menjadi pusat ketika orang-orang luar negeri ataupun daerah itu datang untuk berwisata, kan begitu, banyak ke daerah. Nah, ini nantinya mungkin harapan kami bisa Gema Puja Kesuma menjadi pelopor untuk mengadakan kegiatan-kegiatan festival budaya. Alhamdulillah Prof, kalau di USU itu sendiri sudah kita laksanakan itu festival Nusantara yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Budaya FIB. Kebetulan Bu Dekan dan Bu Wakil Dekannya selalu berkolaborasi dengan kawan-kawan mahasiswa Puja Kesuma Komisariat USU. Nah, itu kita alhamdulillah Prof, di satu penampilan yang bagian suku Jawanya itu kita dapat bagian Prof. Kita dapat kesempatan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Di antaranya mulai dari karawitan, Bro. Kalau karawitan itu main gamelan. Kita dapat, alhamdulillah kawan-kawan sudah berlatih dan bisa. Berikut lagi narinya, Bro. Tarian klasiknya juga bisa, dan ini dikasih kesempatan oleh pihak kampus. Harapannya nanti ke depan kita bisa terus berkolaborasi baik dari Sivitas Akademika, dari universitas-universitas ataupun dengan pemerintah Medan ke depannya, yang harapannya ini bisa menjadi fasilitator bagi kawan-kawan mahasiswa khususnya yang mahasiswa Puja Kesuma tadi untuk mengadakan kegiatan Jawa tadi, Bro. Ini yang sebenarnya sangat kita tunggu-tunggu. Begitu sih Prof. Karena kalau menurut Pan juga, Pan yakin dan percaya kebudayaan ini sendiri tidak hanya Jawa, apapun itu khususnya yang ada di Nusantara, ini bisa menjadi bagian diplomasi. Kenapa Prof? Hari ini ketika kalau kita katakan baik tadi yang nasional, artinya orang datang itu kagum. Tapi bagaimana ketika memang budaya ini apa bisa jadi bagian diplomasi internasional? Sangat-sangat bisa. Contoh, misalnya si pejabat sedang rapat mengadakan meeting dengan pejabat luar negeri. Nah, kita juga bisa mengadakan kegiatan kebudayaan di kota mereka, sehingga berdiplomasi kenegaraan berjalan, tapi berdiplomasi secara sosial masyarakat juga melihat, wah, mengagumkan gitu. Betul. Menjadi suatu hal, wah ya ini hebat ini. Ternyata mereka sebagai tamu juga bisa menjadi orang tamu yang spektakuler. Nah, ini awal mulanya dari kebudayaan. Luar biasa. Betul sekali itu Mas Man. Jadi budaya memang itu harus dikedepankan. Juga kalau kita selalunya berpikir bagaimana berusaha untuk meningkatkan devisa kita, budaya itu sebenarnya harus dikedepankan untuk menjadi bagian terbesar dari itu. Sepakat Prof, meningkatkan pariwisata, nanti turis datang banyak nanti itu. Ya, karena itu yang terjadi. Kita bisa lihat, kalau kita kadang melihat di luar negeri, di satu daerah yang kita datangi, kekayaan budayanya itu jauh di bawah kita. Kita lebih luar biasa. Ya, tadi yang makanya disampaikan di awal tadi bahwa diversity kita, ya perbedaan budaya, bahasa dan sebagainya itu justru memperkaya keanekaragaman ini. Benar. Ya, belum lagi budaya kekayaan alam yang dari sisi pemandangan alam dan sebagainya. Jadi untuk tourism kita nggak habis-habisan. Ya. Benar. Saya kira luar biasa nih pembicaraan kita hari ini. Nah, kira-kira nih Mas Fan, sebagai hal terakhir yang mungkin dalam pertemuan ini Mas Fan mau sampaikan, mungkin buat teman-teman pemuda-pemuda masyarakat Jawa di Kota Medan atau di Sumatera Utara, atau nanti yang juga mendengar podcast kita di seluruh Indonesia, mungkin kira-kira ada hal nggak yang pengen disampaikan dari Mas Fan sendiri untuk yang berhubungan dengan perkembangan gerakan yang akan dilakukan oleh teman-teman di Gema Puja Kesuma atau di Puja Kesuma sendiri. Harapan ini, harapan yang gimana kira-kira nih Bro, misalnya? Ya, misalnya ke depannya bahwa lebih banyak yang bisa attach, bergabung dengan Puja Kesuma, Gema Puja Kesuma misalnya, dan memberikan ide-ide, gagasan-gagasan yang baik sehingga bersama-sama membangun organisasi Gema Puja Kesuma untuk lebih berperan di masyarakat, khususnya di masyarakat Jawa. Baik. Mungkin teman-teman yang dari mungkin ada Instagramnya atau apa yang bisa di-share
sehingga mereka juga bisa join, atau mungkin ke IG-nya Mas Faham dulu. Silakan Mas. Ada, Bro. Jadi kalau untuk bagaimana supaya kawan-kawan itu bisa hadir, datang untuk ikut gabung dengan Gema Puja Kesuma, itu gampang. Nanti bisa dikontak melalui Instagram @gemapujakesuma Sumut ataupun @gemapujakesuma Dharma Wangsa dan @gemapujakesuma Usu. Kita punya beberapa kepengurusan, Prof. Itu diantaranya 12 DPD kabupaten kota dan sudah ada 5 komisariat kampus. Nah, nantinya kita buka terus untuk memperlebar sayap. Pastinya untuk kawan-kawan yang ingin bergabung, mari segera bergabung untuk melestarikan budaya. Organisasi ini tidak tertutup hanya dan khusus untuk orang Jawa. Kita tidak eksklusif tapi inklusif. Artinya semua kita boleh bergabung, Prof. Ada 2 jenis keanggotaan. Anggota yang pertama yaitu anggota biasa, yang kedua anggota khusus. Anggota biasa itu yang memiliki terah atau turunan darah Jawa. Yang kedua yaitu anggota khusus, yang itu sama sekali tidak memiliki keturunan darah Jawa tapi ingin berkontribusi dan ingin melestarikan budaya. Ayo mari di sini kita bergabung untuk melestarikan budaya kita. Ini menjadi nilai tambah dan ini menjadi harta yang sangat berharga bagi bangsa ini. Menurut saya, jikalau seorang pemuda menghilangkan dan melupakan kebudayaannya, ini jujur merupakan pemuda yang merugi sebenarnya. Masya Allah. Matur nuwun, Prof. Matur nuwun sangat wis ngundang kami. Ngundang Gema Puja Kesuma. Mudah-mudahan Prof sehat-sehat, sukses selalu. Wong Jawa kudu guyub, wong Indonesia kudu guyub, wong Indonesia kudu bersatu. Matur suwun. Baik, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Mas Fan yang udah hadir, dan kita akan ketemu lagi di episode Endorfin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya sebagai kekayaan budi luhur bangsa Indonesia tak henti mendapat tantangan tergerus budaya zaman. Sekumpulan pemuda hadir, menolak budaya Jawa tertinggal dan hilang terhapus dari ingatan generasi. Gema Puja Kesuma berdiri tegak di tengah gempuran K-pop dan budaya asing lainnya, mencoba mengangkat tradisi dan intelektualitas budaya fikir masyarakat Jawa, menjaga kebinekaan dalam bingkai persaudaraan untuk persatuan Indonesia. Saya Prof. Rida Dharma Jaya. Sampai ketemu di Endorfin berikutnya.